Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tema kita pada pagi hari ini sebagaimana disebutkan, jaga lisanmu dan tulisanmu. Yang bisa dipahami dari tema ini adalah untuk menjaga lisan. Begitu pula yang dia itu yaqumu maqam lisan, yang menduduki kedudukan lisan, yakni yang berbentuk tulisan. Akan tapi di sini tidak disebutkan menjaga lisan dari apa. Sehingga dipahami umum. Menjaga lisan bukan hanya dari perbuatan ghibah atau menjaga lisan dari perbuatan namimah, akan tapi bahkan lebih umum dari itu, yakni menjaga lisan min kulli muharramat. Menjaga lisan dari segala bentuk ucapan-ucapan yang diharamkan. Apakah itu menjaga lisan dari ucapan kesyirikan, ataukah menjaga lisan dari ucapan kebid'ahan, ataukah menjaga lisan dari bentuk kezaliman? Apakah itu yang berbentuk ghibah ataupun namimah, ataukah yang berbentuk syatam, celaan, tuduhan? Maka ini semuanya adalah perkara yang diharamkan, yang wajib bagi kita untuk membersihkan lisan-lisan kita dari semua perkara tersebut. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, innal abda la yatakallamu bil kalimah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu, benar-benar dia berucap
bil kalimah, dengan suatu ucapan. Seorang hamba dia benar-benar berucap dengan suatu ucapan, la yulqi laha balan, bukan maknanya hamba tersebut tidak meniatkan ucapan tadi, atau tidak sengaja. Akan tapi maksud dari hadis ini la yulqi laha balan adalah ma yatabayyanu biha, yang hamba tersebut tidak mau meng-cross check-nya, tidak mau menelitinya, apakah ucapan tersebut adalah diharamkan ataukah tidak. Enggak mau dia mengeceknya. Apa yang ingin dia ucapkan, dia ucapkan. Tidak mau dicek terlebih dahulu kalau seandainya itu khobar, bagaimana kebenarannya. Kalau seandainya itu adalah suatu ucapan, bagaimanakah kedudukannya di dalam Islam? Apakah ucapan yang diharamkan ataukah tidak? Hamba tersebut tidak mau menelitinya dan mengeceknya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang lain dengan lafaz ma yatabayyanu biha. Hamba tersebut tidak mau meng-cross check, meneliti lebih lanjut. Apa yang ingin dia ucapkan tersebut? Apa yang ingin dia ucapkan dengan lisannya? Dia lontarkan. Yahwi biha fi jahannam. Maka dia pun dijerumuskan dengan sebab ucapan tersebut ke dalam neraka jahanam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan di sana ab'ada mimma bainal masyriq, lebih jauh daripada antara barat dan timur. Sehingga di dalam hadis ini memberikan tahdzir, peringatan kepada kita semuanya untuk meng-cross-check kembali setiap ucapan yang ingin kita ucapkan. Apakah ucapan tersebut termasuk dari ucapan yang diharamkan? Ucapan tersebut termasuk dari ucapan kesyirikan. Terkadang seorang hamba dia ucapkan apa yang ingin dia ucapkan, ternyata ucapan tersebut mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh ucapan yang di situ mengandung kesyirikan kepada Allah, seperti ucapan seorang hamba, kalau bukan karena Allah dan kamu. Kalau bukan karena Allah dan kamu. Karena dia merasa mungkin mendapatkan bantuan yang besar, mendapatkan pertolongan yang besar, dia ucapkan kalimat tersebut sebagai bentuk terima kasih. Kalau bukan karena Allah dan kamu. Kalau seandainya dia ucapkan kalau bukan karena kamu, itu masih mending.
Kalau bukan karena kamu, niscaya aku akan terjatuh di dalam perkara-perkara yang tidak aku sukai tadi. Nah, tapi dalam hatinya dia mengingat siapa yang telah menyelamatkan dirinya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak mengapa. Nah, kalau bukan karena kamu, karena mimbab al-ikhbar ucapan ini, sekedar mengkhabarkan. Nah, kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena pencuri, kalau bukan karena fulan. Nah, tapi dalam hatinya dia mengingat, nah, bahwasanya itu semuanya adalah sebab, dan yang menciptakan sebab adalah Allah Azza wa Jal. Nah, maka ini tidak mengapa. Nah, atau mau yang lebih bagus dari itu, kalau bukan karena Allah. Nah, langsung disebutkan siapa yang menciptakan sebab. Nah, kalau bukan karena Allah, yakni disebutkan di situ Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka ini juga tidak mengapa yang seperti ini. Nah, atau kalimat kalau bukan karena Allah kemudian kamu. Nah, pakai kata kemudian. Ini juga tidak mengapa. Nah, karena di situ tidak mengandung menyamakan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkehendak terlebih dahulu untuk menolongku, kemudian baru kamu. Nah, kalau bukan karena Allah dan kamu. Nah, ini juga tidak mengapa. Nah, atau kalau bukan karena kamu, ba'dallah. Nah, kalau bukan karena kamu, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga yang seperti ini tidak mengapa. Tapi yang menjadi masalah sebuah ucapan yang di situ mengandung penyamaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau bukan karena Allah dan kamu, seolah-olah Allah menyelamatkanmu dengan kehendaknya sendiri, kamu juga menyelamatkan dengan kehendaknya sendiri, terpisah dari kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalimat yang di situ mengandung kesyirikan. Nah, seorang hamba terkadang dengan kalimat yang seperti ini, nah, tidak menyadarinya kalau sampai demikian akibatnya. Nah, atau tadi, kalau bukan karena kamu, tapi lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia nyebutkan, nah, kalau bukan karena kamu, nah, niscaya aku tidak selamat. Kalau bukan karena kamu, tapi dia lupa. Gak terlintas sama sekali ketika dia mengucapkan kalimat ini, zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan dirinya. Sama sekali gak terlintas. Nah, jadi dia mengatakan, kalau bukan karena kamu, nah, ini tidak diperbolehkan. Termasuk dari ucapan yang diharamkan, ucapan yang di situ mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, atau ucapan seorang hamba bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di daerah Jawa sana, nah, sumpah dengan nama selain Allah ini biasanya dikaitkan dengan kuburan. Nah, sumpah demi kuburan simbah.
misalnya. Nah, kalau sudah mengucapkan kalimat ini sudah, takut, kemudian dipercaya, woi sudah, kamu sudah, kalau kaitannya dengan kuburan ini, sudah. Nah, sumpah demi kuburan Simbah, sumpah demi kuburan Mama, atau yang sejenisnya. Ini semuanya juga termasuk dari ucapan seorang hamba apabila la yulqilaha balan. Dia enggak mau mengcross-checknya, dia enggak mau mengeceknya apakah ucapan yang seperti ini termasuk perkara yang diharamkan atau tidak. Bisa menyebabkan yahwi biha fi jahannam, menjerumuskan dirinya ke dalam neraka jahanam. Kalau sekedar sumpah maka dia termasuk asyirkul asghar. Kalau cuma sekedar di lisan maka itu adalah asyirkul asghar. Cuma di lisan saja ucapan tersebut. Enggak sampai menembus ke sendi-sendi keyakinan. Kalau sudah sampai menembus ke sendi-sendi keyakinan, menyentuh sendi-sendi akidah, maka itu termasuk dari asyirkul akbar. Bersumpah dengan selain Allah disertai dengan rasa takut, disertai dengan khudu', disertai dengan dzul. Merendahkan diri benar dengan sesuatu yang dia gunakan untuk bersumpah tadi, mengagungkannya. Maka yang seperti ini bisa menyeret pelakunya ke dalam asyirkul akbar, yahwi biha jahannam khalidan. Bisa menyeretnya ke dalam neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Sehingga yang seperti ini bukan perkara yang remeh. Ucapan seorang hamba hendaknya untuk meneliti terlebih dahulu apa yang ingin dia ucapkan. Apakah ucapan yang seperti ini termasuk dari ucapan yang diharamkan ataukah tidak. Ada juga terkadang seorang hamba dia mengucapkan ucapan yang mengandung kesyirikan, seperti ucapan yang di situ mengandung makna menganggap sial dengan sesuatu. Ucapan yang di situ mengandung makna menganggap sial dengan sesuatu. Apakah sesuatu tersebut adalah sesuatu yang dilihat, ataukah sesuatu yang didengar, ataukah sesuatu tersebut bentuknya zaman, waktu, ataukah sesuatu tersebut bentuknya tempat. Ini juga ucapan yang luar biasa yang akan menyeret pelakunya ke dalam neraka jahanam. Ucapan yang di situ mengandung makna menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat. Mau keluar rumah melakukan sebuah perjalanan. Entah itu perjalanan untuk perdagangan atau perjalanan yang lainnya. Dia ingin melakukan perjalanan di hari tersebut. Begitu dia keluar rumah, dia bertemu dengan seorang yang mukanya sangat jelek. Mukanya sangat jelek, mukanya sangat mengerikan,
mukanya sangat menakutkan. Nah, baru buka pintu itu langsung lihat, nah, melihat orang yang sangat jelek tadi. Waduh, langsung. Nah, nggak bagus ini. Nah, kalau seandainya saya teruskan, maka ini tidak bagus. Nah, ini. Nah, ini yang seperti inilah perkara yang tidak diperbolehkan. Yang di situ hendaknya kita jaga lisan-lisan kita dari ucapan-ucapan yang mengandung hal tersebut. Nah, bukan hanya ucapan kalau ini ya. Nah, bahkan kalau seandainya tidak dia ucapkan. Nah, ini juga masuk ke dalamnya. Nah, begitu buka pintu, lihat orang yang mukanya jelek, langsung nggak ngomong dia, langsung masuk diurungkan namanya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Nah, baik dia ucapkan maupun tidak dia ucapkan, maka ini termasuk perkara yang diharamkan. Nah, menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat, apakah itu orang ataukah binatang. Nah, keluar di situ lihat melihat ular misalnya. Nah, atau mau keluar melihat kecelakaan yang begitu sangat mengerikan. Nah, baru keluar rumah itu langsung nah, terjadi kecelakaan di depan matanya. Kecelakaan yang begitu sangat mengerikan. Nah, wah, ini kalau saya teruskan ini tidak bagus. Nah, diurungkan sama dia, balik masuk lagi, nggak jadi melakukan apa yang dia inginkan. Nah, atau sesuatu yang itu dia dengar, menganggap sial atau mengucapkan kalimat yang di situ mengandung makna, menganggap sial dengan sesuatu yang didengar. Nah, ini yang seperti ini sudah sering terjadi di zaman jahiliyah dahulu. Nah, kalau zaman jahiliyah dahulu ada nama burung yang namanya hamah. Nah, burung yang namanya hamah. Burung hamah ini kalau ada orang yang meninggal, nah, dibunuh, kemudian tidak dibalaskan dendamnya, nah, maka nanti rohnya ini akan menjelma menjadi sebuah atau seekor burung. Nah, burungnya namanya burung hamah. Nah, yang burung ini terbang dari rumah ke rumah dengan bunyinya yang khas, yang intinya minta untuk dibalaskan dendamnya. Nah, sehingga mereka orang Arab jahiliyah kalau mendengar suara burung ini langsung ketakutan dia. Ini kalau enggak dibalaskan dendamnya, ini akan terus burung ini mengitari di rumahku, akan menjadikanku sial. Nah, menganggap sial dengan sesuatu yang didengar. Nah, maka ini juga tidak diperbolehkan. Nah, atau menganggap sial dengan zaman atau ucapan yang di situ mengandung makna. Menganggap sial dengan zaman, apakah itu hari. Nah, jangan berlayar di hari Rabu. Kalau berlayar di hari Rabu nanti kamu akan sial kamu. Nah, ya kalau di Jawa hari Rabu. Nah, untuk cari ikan di pantai selatan itu jangan cari ikan di hari Rabu. Nah, karena kalau nanti cari ikannya di hari Rabu akan sial.
menganggap sial dengan hari. Padahal enggak ada kaitannya antara hari tersebut dengan kesialan yang Allah timpakan kepada seseorang atau musibah yang Allah timpakan kepada seseorang. Nah, ini namanya menganggap sial dengan waktu. Apakah hari ataukah bulan? Menganggap sial ucapan yang di situ mengandung makna menganggap sial dengan bulan. Nah, ini masuk bulan Safar loh. Nah, ini masuk bulan Safar. Nah, bulan yang penuh dengan kesialan. Akhirnya ketika sudah masuk bulan Safar ini, jangan kalian menikahkan anak-anak kalian. Gak ada acara pernikahan, gak ada acara ini, gak ada acara itu. Ditinggalkan acara-acara tersebut karena bulan. Nah, karena bulan. Nah, bahkan sebagian kaum muslimin, banyak yang ikut-ikutan dalam masalah ini. Bulan Safar ini. Akhirnya mereka banyak membuat ritual-ritual. Kalau yang alirannya kejawen, mereka membuat ritualnya khusus tolak balak untuk menolak kesialan di bulan Safar itu tadi. Banyak acaranya macam-macam tergantung alirannya. Kaum muslimin juga enggak kalah di dalam mengikuti perkara yang salah tersebut. Dalam bulan Safar ini bahkan sampai kalau tiba di hari Rabu penghujung bulan Safar, yang dinamakan dengan Rebu Wekasan. Hari Rebu akhir, Rabu akhir di bulan Safar itu adalah hari yang di situ penuh dengan kesialan, sehingga di Rebu terakhir ini mereka mengadakan berbagai macam acara-acara yasinan. Nanti yasinan disertai dengan sholat apa gitu, berapa rakaat bainal maghrib wal isya. Nanti ada doa-doanya. Fungsinya apa? Tolak balak. Kenapa harus mengadakan tolak balak di waktu tersebut? Karena mereka menganggap sial akhir Rabu akhir di bulan Safar tersebut. Maka ini juga perkara yang batil. Atau dia ucapan yang mengandung makna menganggap sial dengan tempat. Menganggap sial dengan tempat. Wah, ini mau kemana ini? Mau ke sana. Berarti lewat jembatan itu yo. Jangan lewat jembatan itu. Jangan lewat jembatan itu. Begitu dengar lewat jembatan sana ya. Iya. Langsung merinding, langsung muncul rasa yang tidak biasa. Sebuah tempat. Atau lewat jalan yang sana. Kenapa? Ada wit ringinnya di sana, pohon beringin yang gede sekali. Dan tinggi. Kok lewat sana, menganggap sial dengan tempat. Kalau lewat sana nanti melewati jembatan itu yo. Iya, balik lewat sana aja. Ini juga perkara yang tidak diperbolehkan. Ucapan-ucapan yang mengandung makna ini adalah ucapan-ucapan yang diharamkan. Maka ucapan yang diharamkan, apakah itu yang mengandung kesyirikan? Yang mengandung makna bersumpah dengan selain Allah tadi, atau mengandung makna tiarah,
atau tatoyur. Nah, maka itu juga tidak diperbolehkan. Terkadang seorang hamba la yulqi laha balan. Nah, enggak mau dia mengcrosschecknya ucapan ini bagaimana. Nah, bukan dia tidak sengaja mengucapkan kalimat tersebut. Kalimat tersebut dia ucapkan dengan kesengajaan. Nah, tapi dia tidak mau mengcrosschecknya. Apakah ucapan yang seperti ini adalah ucapan yang diharamkan ataukah tidak? Nah, tidak dia pikirkan akibatnya. Yahwi biha fi jahannam, menyeret dia ke dalam neraka jahanam. Terkadang bisa menjadikannya kekal kalau termasuk dari asyirkul akbar. Nah, terkadang tidak menjadikannya kekal kalau termasuk ke dalam asyirkul asghar. Nah, dia tidak mempedulikan ucapan tersebut. Nah, begitu pula ucapan seorang hamba. Nah, sebagaimana datang di dalam hadis, ada seorang sahabat. Nah, ketika melihat atau berbincang-bincang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasa sahabat berbincang kepada Rasul tentu saja dengan kekaguman, rasa senang. Nah, kekaguman dan rasa senang. Nah, ini kalimat yang diucapkan oleh sahabat tersebut. Nah, juga dia tidak meniatkan ucapan tersebut untuk menyamakan Rasul dengan Allah. Akan tapi ucapan tersebut ucapan yang salah, walaupun pengucapnya enggak meniatkan. Nah, makanya ditanbih ketika sahabat tersebut mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Nah, sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendakmu. Terserah Allah dan terserah kamu. Nah, digandengkan. Nah, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, yang maksudnya sahabat tersebut bukan memaksudkan sama sekali untuk menyamakan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama sekali enggak ada niat seperti itu. Ucapan ini hanya ucapan yang diucapkan sebagai bentuk pemuliaan. Nah, untuk memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga sahabat tersebut mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Nah, sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendakmu ya Rasulullah. Nah, tidak memaksudkan untuk menyamakan. Tapi di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tanbih, memberikan nasihat, memberikan teguran, aja'altani lillahi nidda, apakah engkau menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Nah, padahal sahabat tersebut enggak maksud untuk menyamakan Rasul dengan Allah. Nah, enggak ada maksud sama sekali, tapi kalimatnya. Nah, ketika kalimat itu salah, maka itulah kalimat yang salah, harus diluruskan tanpa melihat niat orang yang mengucapkannya. Nah, berapa banyak di sana ucapan orang yang meniatkan ucapan tersebut baik, tapi ucapan tersebut mengandung berbagai macam
kezaliman sehingga tetap diharamkan. Nah, Nabi sampai menegur, aja'altani lillahi nidda, apakah engkau ingin menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Nah, qul masyaallahu wahdah, katakanlah masyaallahu wahdah, sesuai dengan kehendak Allah semata. Nah, dalam hal ini di sana Nabi memberikan dua pilihan, mau mengucapkan masya Allah wahdah, nah, atau masya Allah, nah, ini diperbolehkan, atau masya Allahu summa syi'ta dengan mengganti wawu dengan kalimat summa. Nah, jadi bukan ucapannya sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, akan tapi kalimatnya sesuai dengan kehendak Allah, kemudian baru kehendakmu ya Rasulullah. Nah, sehingga di situ ada hilang bentuk penyamaan. Kalimat dan diganti dengan kalimat kemudian. Nah, kalau kalimatnya dengan kalimat dan, nah, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu, ada semacam penyamaan memang. Nah, antara kehendak Allah, seolah-olah di sana kehendak Allah sendiri, kehendak Nabi Muhammad sendiri. Nah, membedakan, menyamakan. Nah, ada di sana Allah memiliki kehendak, Nabi Muhammad juga memiliki kehendak sendiri yang tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, di situ mengandung makna penyamaan. Tapi ketika diganti dengan kalimat kemudian, kalau dalam bahasa kita, nah, sesuai dengan kehendak Allah, kemudian setelah itu baru kehendakmu. Nah, di situ hilang penyamaan. Nah, sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, yakni kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak terlebih dahulu, baru kemudian makhluk berkehendak. Nah, makhluk tidak akan bisa berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak. Kehendak makhluk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang benar. Nah, maka dengan kalimat kemudian sesuai dengan kehendak Allah, kemudian setelah itu baru kehendakmu ya Rasulullah. Nah, kalimatnya pas jadinya. Hilang penyamaan tadi. Nah, tapi kalau kalimat dan masih ada semacam penyamaan itu. Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Sesuai dengan kehendak Allah dengan kehendakmu. Nah, dan dengan atau yang sejenisnya. Intinya maknanya di situ penyamaan. Nah, menyamakan, ada makna menyamakan. Nah, apakah dengan dan atau dengan atau sama? Nah, sesuai dengan kehendak Allah, sama kehendakmu ya Rasulullah. Sama aja ini. Nah, sesuai dengan kehendak Allah dengan kehendakmu ya Rasulullah, ini juga sama. Nah, dengan dan, dengan atau dengan kalimat sama. Nah, berlaku juga dengan kalimat yang tadi kita sebutkan. Kalau bukan karena Allah dan kamu,
kalau bukan karena Allah dan kamu, kalau bukan karena Allah dengan kamu, kalau bukan karena Allah sama kamu, sama ya kalimatnya. Nah, tapi ketika di situ diganti dengan kalimat kemudian setelah itu, nah, kalau bukan karena Allah, kemudian setelah itu kamu, nah itu terhindar dari yang namanya kalimat mengandung penyamaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terhindar di sana dengan kalimat atau dengan kalimat ba'da. Nah, ba'dallah setelah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kamu, setelah Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya kalimat-kalimat yang di situ mengandung penyamaan, menyamakan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang di situ seorang hamba la yulki laha balan. Nah, seorang hamba tidak mau menelitinya, enggak mau mengcross-checknya. Nah, ternyata kalimat tersebut yahwi biha fi jahannam, menyeret, menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Nah, kalau seandainya engkau tidak tahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan. Nah, sebagaimana hadis yang sahih, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir, nah, maka hendaknya dia mengucapkan kalimat yang baik. Nah, kalimat yang baik. Auliasmut. Ya kalau enggak tahu, lebih baik diam, jangan diucapkan. Nah, kalau diucapkan tanpa engkau cek terlebih dahulu, ternyata itu adalah kesyirikan. Nah, yahwi bihi fi jahannam, bisa menjerumuskan dirimu ke dalam neraka jahanam. Nah, kalau seandainya itu hanya sampai pada asyirkul asghar, mending. Tapi kalau sampai mulai menyentuh sendi-sendi akidah, menyentuh sendi-sendi keyakinan, bukan hanya sekedar ucapan di lisan, tapi ada keyakinan tertentu gitu loh. Nah, di dalam hatinya dari ucapan dia ucapkan tersebut. Nah, bisa menyeret dia ke dalam asyirkul akbar. Nah, yang itu akan menjadikan seseorang kekal di dalam neraka. Nah, sehingga di sana kalau seandainya tidak tahu kalau itu ucapan itu ternyata adalah ucapan syirik, kalau enggak tahu ya lebih baik diam. Kalau kamu tahu itu bukan kebaikan, nah, kamu enggak tahu itu adalah kebaikan, nah, falyasmut, maka hendaknya engkau diam. Nah, kenapa? Karena di sana dikatakan oleh sebagian salaf, rujuk minas somet. Nah, rujuk dari diam itu ahwan. Nah, minar rujuk minal kalam. Nah, rujuk dari diam, kalau seandainya diamnya salah. Nah, kalau seandainya diamnya salah, rujuk dari diam itu adalah ahwan, lebih mudah. Nah, lebih ringan.
Nah, daripada ar-ruju' minal kalam, rujuk dari sesuatu yang sudah dia ucapkan, rujuk dari sesuatu yang sudah dia koar-koarkan kemana-mana, dia sebutkan kemana-mana, apakah di dalam muhadharah-muhadharahnya ataupun yang lainnya. Nah, rujuk dari diam itu ahwan. Nah, kalau seandainya diamnya salah, ahwan. Nah, daripada rujuk dari ucapan yang sudah dia ucapkan. Nah, itu akan terasa lebih berat, akan terasa lebih sulit. Nah, sehingga di sana bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, ini bukan hanya dari ucapan dari keserikan saja ya. Ucapan yang di situ diharamkan, kullu qaulin muharram. Menjaga lisan di sini adalah dari kulli qaulin muharram, dari seluruh ucapan yang diharamkan. Nah, apakah itu ucapan kesyirikan? Nah, ataukah itu ucapan memang ucapan yang diharamkan? Nah, ataukah ucapan di situ karena mengandung syatam, nah, celaan, cacian terhadap saudaranya, maka ini juga termasuk dari perkara yang diharamkan, yang wajib bagi kita untuk menjaga lisan-lisan kita dari perkara-perkara tersebut. Sekaligus, nah, ma yakumu maqamal lisan. Nah, sesuatu yang menggantikan lisan, yakni tulisan yang kita tulis. Nah, tulisan yang kita tulis. Nah, bahkan dari satu sisi tulisan ini, nah, terkadang kalau ucapan itu dia diucapkan kemudian berlalu terkadang. Nah, tapi kalau tulisan tidak, sesuatu yang sudah ditulis, nah, ketika sudah ditulis ya sudah. Nah, nanti akan satu yang baca, dua yang baca, tiga yang baca, empat yang baca. Nah, sekian banyak orang yang akan membaca dan mengikuti ucapanmu. Nah, dari satu sisi terkadang tulisan ini bisa lebih parah akibatnya. Nah, walaupun suara juga kadang ya direkam juga ya. Nah, tapi terkadang dari satu sisi aja. Nah, tulisan ini terkadang sesuatu yang di situ terus dibaca oleh manusia, bahkan sampai ketika engkau sudah di dalam kuburmu, nah, engkau sudah mati di dalam kuburanmu, engkau masih menuai akibatnya. Nah, celaan-celaan yang engkau lontarkan terhadap saudaramu yang berbentuk tulisan, nah, menjatuhkan kehormatan saudaramu yang engkau tulis dalam bentuk tulisan, nah, dibaca, diikuti oleh manusia. Nah, bahkan ketika engkau sudah mati, masih ada yang baca, masih ada yang mengikuti. Nah, itu akan menjadi bala, bencana bagi diri-diri kita. Nah, sehingga jaga lisan-lisan kita. Nah, begitu pula tulisan yang kita tulis dan kita sebarkan. Nah, di cross check terlebih dahulu bagaimana ucapan tersebut, apakah ucapan tersebut adalah ucapan yang hak,
ucapan yang benar ataukah ucapan tersebutlah ucapan yang batil atau ucapan yang salah. Nah, kalau seandainya ucapan tersebut adalah ucapan yang hak, ucapan yang benar, nah, apakah memang sudah waktunya untuk diucapkan? Nah, terkadang ucapannya benar, nah, akan tetapi belum waktunya untuk diucapkan. Nah, kalau seandainya diucapkan ketika itu, maka akan menimbulkan berbagai macam kerusakan. Nah, ucapannya benar. Nah, Al-Quran dan Sunnah dia. Nah, tapi ternyata belum waktunya untuk diucapkan. Nanti ada momen tersendiri untuk mengucapkan kalimat tersebut. Ada momen tersendiri untuk menyebarkan tulisan tersebut. Nah, sehingga setelah di cross check tahu bahasanya itu adalah benar, maka di cross check kembali apakah ini sudah waktunya untuk diucapkan atau sudah waktunya tulisan tersebut untuk disebarkan. Kalau belum waktunya, maka ditahan. Nah, khawatir akan menimbulkan berbagai macam salah paham dan menimbulkan berbagai macam kerusakan. Nah, sehingga dari sini kembali jaga lesan-lesan kita dan juga tulisan-tulisan yang kita tulis di cross check terlebih dahulu, dipikirkan di sana akibat dari apa yang ingin kita ucapkan dan akibat apa yang ingin kita tulis kemudian kita sebarkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.